Babu amri sa'imi bihifzi lisanihi wa jawarihihi anil mukhalafati wal musyatamati wa nahwiha. Ini lebih penting daripada tadi. Bab perintah untuk orang berpuasa menjaga lisannya dan anggota tubuhnya daripada pelanggaran-pelanggaran dan saling cerca dan lain-lain dan sebagainya. Kenapa ini lebih penting? Karena inilah yang menjadi makna dari puasa itu. Esensialnya nilai puasa itu daripada yang hadis ini. Mana kita selama ini diperintahkan oleh Allah menjaga lisan, menjaga anggota badan, apalagi di bulan Ramadan tambah harus dijaga. Jangan sampai sebaliknya, berbohong. Selama ini dilarang itu, baik di luar Ramadan apalagi di Ramadan. Jangan sampai kita di luar Ramadan dek berani berbohong, pas Ramadan banyak berbohong. Dia bermakna kita dek makan dek minum itu. Ngomong gajema di luar Ramadan haram ngomong gajema, apalagi di bulan Ramadan. Jangan sampai di luar Ramadan kita kuat dia ngomong gajema, tapi di Ramadan malah ngomong gajema. Nah, itu namanya miring. Apa namanya? Pemahamannya miring. Makanya diperhatikan di sini perintah seorang puasa. Dalam hadis dikatakan apa? Kam min shaimin laisa lahul jaza illa kam min shaimin laisa lahu jazaun illa ju' wal atas. Berapa banyak dia berpuasa tapi dia punya pahala kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia hanya menahan makan minum saja, tapi dia nahan yang diperintahkan dijaga sesungguhnya. Al-hadisul awal an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza kana yaumu shaumi ahadikum, idza kana apabila ada, yaumu hari, saumi ketika puasa, ahadikum kalian, ketika kalian mengadakan puasa dan puasa itu, fala yarfas, maka jangan ngomong kotor. Rafas apa? Wala yaskhab, maka jangan teriak-teriak. Jangan bentak-bentak. Jangan ngomong kotor dan jangan berteriak-teriak, bentak-bentak. Harus tahan. Tahan omongan, tahan sikap. Puasa namanya. Puasa itu menahan. Secara kewajiban menahan makan, minum dan hubungan suami istri. Tapi lebih daripada itu menahan mulut, menahan anggota tubuh, menahan mata dan sebagainya. Itu lebih penting. Bahkan kata Rasulullah, fa in sabahu ahadun au qatalahu, fa in, maka apabila sabahu menghinanya, mencercanya seseorang, ahadun seorang, au qatalahu atau ngajak bertengkar, ngajak cekcok, ngajak apa lagi? Ngajak perang. Falyaqul, maka hendak dia katakan, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Aku sedang puasa. Ada ulama mengatakan ucapan inni shaimun itu kuat-kuat. Tak apa. Ada je omong ke, aku sedang puasa ke apa? Dia kata apa? Ada yang mengatakan dia dengan itu cukup diti, tancapkah, tahan, aku sedang puasa ni. Dalam hati kita ni nahan, aku sedang puasa. Nak membalas itu, ingat aku sedang puasa. Nah itu kata ulama. Ada dua itu. Boleh diomongkan langsung, aku sedang puasa. Dia akan sadar, kemudian kita juga sadar. Atau kamu nyadarkan dewek, kamu nak membalas, nak ngomong ke pula, tak ada. Aku sedang puasa ni. Sadar. Itu namanya simbol ini itu kata Rasulullah SAW, ajakan Rasulullah, peringatan Rasulullah, indahnya ajaran
Rasulullah. Kalaulah temak itu akhirnya kita sadar, dia berani melakukan sesuatu. Nah, itu kalau berhadapan dengan jemaah. Demikian juga kalau nak melakukan sesuatu yang lain, nak melanggar perintah agama, juga mak itu ingat. Boleh. Kita nak apa? Nak curi apa? Kalau kita sadar aku nak puasa. Sadar, ingat. Keadaan kita ini sedang dekat dengan Allah. Melakukan mukhalafah, pelanggaran. Sadar aku sedang puasa. Boleh. Dan ini pun bagus. Kita jadikan namanya simbol, namanya yel-yel. Tak yel-yel. Apa? Tak yel-yel. Kamu galak. Penyemangat. Ucapan-ucapan buat kamu. Dan pelatihan-pelatihan ada yel-yel kan? Penyemangat namanya. Kita juga harus punya simbol, ada punya yel-yel dalam diri kita ini. Salah satunya aku sedang puasa. Kamu umpamanya santri. Kalau kamu nak melanggar, aku ni santri. Terasa aku santri. Dia akan ada ngomong main. Dia akan ada akan melakukan tini. Namanya aku santri. Atau kamu kelas 6 ni, aku ni kelas 6 aku kelas 5 ni. Dia akan ada maluan ngading-ngading. Itu namanya menyemangati diri ini, menahan diri. Ambil daripada ajaran Rasulullah ini, ketika ada jemaah nak mengganggu, kita tahan diri, aku sedang puasa. Jadi kita tak akan melakukan hal itu sadar. Nah, itu pun dalam kehidupan secara umum. Kalau kita punya kesadaran itu, kita tahan. Aku ni santri, aku ni kelas 6, aku ni jemaah muslim. Nah, itu pun secara umum muslim gitu. Aku jemaah muslim, dia kan ada melakukan hal itu, dia beri ajaran agama kita itu. Nah, kalau sadar itu sebenarnya terjaga diri kita. Tapi kebanyakan kadang kita tidak sadar. Kadang-kadang kita tidak sadar. Atau sadar akamate, lebih lagi itu. Akamate, dia kan akamate ni ada tanggungjawabnya. Itu namanya. Tapi dalam puasa tadi juga lebih khusus lagi, kata Rasulullah, katakah aku sedang puasa. Baik kita ucapkan langsung kuat-kuat, atau boleh juga dalam hati, nahankah, sadarkah diri kita sedang puasa. Itu untuk menjaga jangan berucap kotor atau berteriak dia makna. Jelas? Nah, ini juga menunjukkan kita dalam puasa itu harus jaga diri kita. Kalau dalam fikih itu dikatakan ada mubtilat, ada mukhbitat. Ada apa? Mubtilatus saum, ada mukhbitatus saum. Kalau mubtilatus saum itu pembatal keabsahan sah puasa. Kalau melakukan itu puasanya batal. Maksudnya batal lu mana dek sah? Dek sah maksudnya apa? Kalau selesai Ramadan nak diqadai. Itu namanya mubtilat, pembatal. Contohnya umpamanya masuk benda ke rongga tubuh, itu batal. Baik masuk air atau masuk lalat, apalagi masuk nasi tambah. Itu masuk ke dalam mulut, masuk ke dalam rongga. Rongga terbuka, boleh dari hidung, boleh dari telinga, dari mulut. Mohon maaf, boleh dari bawah dubur. Masuk itu, kalau ada masuk barang benda ke dalam, maka termasuk pembatal. Bukan hanya makan nasi atau minum saja. Jelas? Pembatal. Itu pembatal artinya apa? Amal melakukan itu loh mana? Puasanya batal, kemudian wajib itu namanya pembatal. Nah, kalau mukhbitat, pembatal pahalanya. Pembatal nilai puasa itu. Artinya puasa kita masih sah. Dia nak qada kala. Cuman dia berpahala. Dapat tu apa saja? Cuma lapar dan dahaga. Tu apa umpamanya? Tadi berbohong. Apa lagi? Ngomong kajima, ngomong kotor. Apa lagi? Mandang sesuatu yang haram. Mencuri. Yang diharamkan dalam puasa. Puasa kita odem Ramadan nak diqada dia. Dia ada. Cuman tu apa? Dia pahala. Capek saja kita. Nahankan makan, minum sehari semalam tapi dia berpahala. Itu namanya mukhbitat, pembatal pahala puasa. Ini yang disebutkan Rasulullah ini, yang membatalkan pahala. Yang ngomong kotor,
atau berteriak dia beri makna. Nah, yang ini nak dia lebih dijaga lagi. Dalam artian apa? Dah lebih dijaga lagi karena ini maknanya lebih dalam. Inilah nak kita cakap pahalanya tu. Kalau makan minum itu hanya sebagai simbol kita puasa itu caranya. Tapi maknanya yang harus lebih lagi. Nah, cara salah satunya apa? Kita nak ngenjuk penyemangat dengan ucapkan aku dan puasa. Muttafaqun alaih. Wa anhu, dari Abi Hurairah juga qala berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man lam yada, man barang siapa lam tidak yada meninggalkan qaula zuri, ucapan yang bohong, kotor, zur, wal amala bihi, dan tidak meninggalkan perbuatan dengan ucapan itu, dengan perbuatan itu. Perbuatan kotor tadi, perbuatan bohong tadi, tadi. Ya. Siapa melakukan hal itu, dia meninggalkan ucapan buruk. Dia meninggalkan perbuatan buruk. Puasa masih berkata buruk, puasa masih berbuat maksiat. Maka kata Rasulullah bagaimana? Falaisa lillahi hajatun, falaisa maka tidak ada lillah bagi Allah hajatun perlu. Maksudnya apa? Allah dek perlu fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, pada apa yang dia lakukan meninggalkan makanan dan minumannya. Seseorang yang bulan puasa masih mengucapkan dek baik dan masih melakukan perbuatan dek baik, Allah dek perlu dia dek makan dek minum. Walaupun dia dek makan, dek minum, dek dia berfungsi di hadapan Allah. Dek dia berpengaruh di hadapan Allah. Dek dia dipedulikan oleh Allah. Ngapa? Ngapa? Karena perbuatannya tadi lum nahan diri. Padahal ucapan tadi, perbuatan tadi selama ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Ternyata ketika Ramadan masih guna melakukan itu. Jadi Allah tak perlu kabar dek makan, kabar dek minum, kabar puasa, tapi kabar masih melanggar perintah tadi, maka Allah tak perlu. Makanya dek berpahala. Mana? Perlu kita tu ngata apa? Pahala itulah. Jelas? Cuman walaupun pahala tadi perlu, rukun-rukun juga nak jaga. Rukun-rukun jaga. Ada jemaah lain lagi. Aku ni masih berbohong . Lengit pahala kau dia makan ke aku. Itu namanya bahlul. Dia merasa pahalanya lengit gara-gara berkata kotor atau berbohong atau melakukan perkara, akhirnya dia sekaligus membatalkan yang puasa tadi. Dia 2 kali dia tuduh dunia. Lah dia berpahala puasa dan dia juga melanggar meninggalkan kewajiban puasa Ramadan. Padahal jemaah dek puasa bulan Ramadan tanpa uzur itu, kalaupun dia nak diqadha sampai 1000 tahun, dek berfungsi 1000 tahun itu. Dia dek puasa sehari. Tapi dek puasa sehari itu dek uzur, dek sebab. Bukan karena sakit, bukan karena perjalanan, bukan uzur kamu betina, bukan. Cuman dia memang membatalkan puasa itu. Ngapa puasa batal ni? Dia disebabkan kalau ku qada habis Ramadan. Qadanya itu walaupun dia puasa 1000 tahun, dia pacak menandingi dia batalkan puasa sehari tadi. Mana itu? Ada je umur 1000 tahun. Tahan je puasa 1000 tahun. Dia ketahan. Gara-gara sehari dia puasa. Nah, jemuluk tadi 2 kali dia berdosa besar. Dialah melanggar, tak dapat pahala. Terus juga membatalkan langsung puasa tadi, akhirnya dia telah melanggar ibadah kewajiban puasa. Maka lebih baik adalah tetap melakukan puasa sambil berusaha jangan sampai melanggar pelanggaran-pelanggaran yang membatalkan pahala puasa. Itulah namanya ibadah puasa. Memang kita di training, memang kita dididik nek dapat kat itu. Sehingga akhirnya kita punya bekal, punya senjata. Itu apa bekal senjata akhir daripada hasil kita puasa itu? Itu apa? Takwa. Apa namanya? Takwa. Kalaulah dari pangkal awal puasa sampai akhir puasa
berhasil melaksanakan kewajiban puasa, sunnah puasa, kemudian menjaga larangan-larangan pembatal ibadah puasa dan pembatal pahala puasa, akhirnya kita kagoleh takwa. Takwa itu apa? Menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Kalau kita berhasilnya dulu kamu ini selama 25 hari puasa di Ramadan, baca Quran, salat tarawih, solat berjamaah, ngaji, solat sunat, sahurnya di akhir, takjilnya dipercepat 25 hari. Sampai di rumah dilanjutkan Idul Adha, insya-Allah habis puasa malaikat kamu. Jadi malaikat. Hanya kadangkala 25 puasa malaikat, pas sampai di rumah berubah langsung syaitan. Habis pahala 25 gara-gara 5 malam di rumah. Habis nge-HP, habis nge-motor, habis nge-jalan-jalan sore, habis nge-TV. Nak jam dusun kan jalan-jalan sore, ngikut pula jalan-jalan sore. Biasanya baca Quran di petang-petang di pondok. Udem keluar Ramadan bukan lagi malaikat, lebih setan dari setan. Kenapa? Karena anak pesantren itu ngalah kaji melual. Kesempatan di pondok dikena ini di minus kesempatannya nih. Itu terjadi dia. Sabar. Maka hati-hati 5 hari itu. Tahan udah 5 hari itu tahankah supaya kita jangan terhapus 25 hari lalu. Apalagi di akhir itu biasanya ada Lailatul Qadar, malam 27 itu yang ada ulama mengatakan 27 itu adalah ketepatan Lailatul Qadar. Ulama mengatakan kan witir. Pertama di akhir. Lailatul Qadar itu kebanyakan kata ulama di akhir. Di akhir itu kebanyakan witirnya. Di witir itu kebanyakan di mana? Di 27-nya. Di 27. Makanya kadang-kala buga itu masih tertahan biasanya daripada betina. Kenapa? Kan dapat 27 di pondok dia. Dapat Lailatul Qadar. Betina kadang-kala dia tertahan. Makanya ketika lebaran itu banyaklah betina yang jadi korban daripada bugal. Pacak tertahan santri. Makanya kalau kamu balik pondok, betina itu lebih harus jaga kuda 25 hari ini. Pacak malam Lailatul Qadarnya, pacak baca khataman Qurannya sampai malam takbiran. Sampai hari lebaran. Sehingga kalau berhasil itu pacak takwa tadi yang jaga. Jelas April? Jelas? Jelas ada. Bermotor, ada motor di mana? Ada. Aku lebih motor. Siapa yang motor sini? HP. Aku lebih HP. Faham? Kalau udah lebaran, mana udah lebaran? Lantaklah. Kalau kamulah berhasil bulan Ramadan, udem lebaran kamulah punya takwa tadi. Lah pacak beda kau ya aku lah berhasil ini. Kan lantaklah. Nah, itu berhasil gitu itu setelah Ramadan. Makanya tadi kalau dek mampu meninggalkan ucapan kotor dan dek mampu beramal kotor, maka Allah dek perlu dengan dek makan dan dek minumnya seseorang. Dek artinya Allah dek pedulikah, dek berpahala. Dek pahala puasanya. Semoga kita pacak mengamalkah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya amalan. Kalau di pondok yakin aku, malaikat gelo kamu kalau di pondok. Dipaksa. Jadi malaikat dipaksa. Tapi kalau di rumah dia dari paksaan, kamu itulah timbulnya. Dan itu adalah ujiannya. Disitulah kalau kamu minatnya mana keberhasilan selama di pondok. Allah alam.